Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Toko Mandi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing terkait masalah lokasi ya, lokasi toko. Kenapa? Karena beda lokasi beda omset ya. Jadi dalam usaha ini itu banyak sekali aspek-aspek yang mendukung kesuksesan toko ini. Yang pertama jelas lokasi, itu yang sudah tidak bisa diganggu-gugat ya. Lokasi tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua baru konsep ya, apa konsep yang kita tawarkan. Terus yang ketiga kekuatan modal ya, kekuatan modal. Yang pertama lokasi, konsep, kekuatan modal. Tiga ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya, sehingga modal yang sama di lokasi yang berbeda juga akan kejadian omset yang berbeda. Modal yang berbeda di lokasi yang sama juga akan hasilnya juga berbeda ya. Jadi pentingnya kita membaca lokasi ya. Sampai di detik ini, sampai di hari ini, di detik ini sudah mungkin ratusan toko yang kami buka. Bahkan kami juga membuka toko kami sendiri ya. Jadi di situ pula kami masih banyak kejutan ya. Artinya visibility study kami atau survei kelayakan kami ada yang kami surveinya ini kemungkinan omset 4 juta, ternyata bisa di 8 juta, ternyata bisa di 10 juta. Ada yang kami ini paling di 3 juta lah, ini ternyata cuma 2 juta begitu. Jadi banyak sekali kejutan. Makanya yang sekarang kami lakukan survei itu, yang pertama memang yang kami lakukan adalah prinsip-prinsip dasar. Oh, kalau di lokasi semacam ini itu kontribusinya apa saja, perumahan, terus traffic, terus konsumennya siapa saja, pabrik kah atau anak sekolah kah, itu juga menjadi pedoman kami. Terus kami biasanya adalah menggunakan lokasi yang sama. Oh, kami pernah buka di lokasi yang sama dengan, oh ini persis dengan toko A misalkan. Contoh misalkan saya buka di Madura misalnya, saya buka di Madura. Terus saya survei lokasi, oh toko ini saya ingat saya pernah buka yang mirip karakteristiknya adalah di toko deket Bogor misalkan, di toko Bogor. Jadi di toko Bogor juga saya dulu lihat dulu openingnya berapa, 3 bulan pertama berapa, terus saat ini misalkan sudah jalan 1 tahun, jalan 4 bulan, itu omsetnya berapa. Itu jadi menjadi acuan kami melakukan survei kelayakan pasar atau visibility study. Tetapi ya faktanya kadang juga masih banyak kejutan, masih kadang ya tidak di luar ekspektasi, kadang lebih, kadang ini selalu masih seperti itu, selalu masih ada hal semacam itu. Makanya sampai dengan sekarang itu ya, meskipun sudah, sekali lagi saya sampaikan, sudah ratusan toko yang kami buka, saya itu kalau H-1 buka toko itu agak deg-degan pasti. Duh, besok gimana ya, besok gimana ya gitu. Terus pas hari pertama buka, meskipun rame, itu saya juga masih mikir besok gimana ya, besok gimana ya. Meskipun sepi ya mikir besok gimana ya, besok gimana ya. Karena akan selalu kejutan. Artinya tidak ragu atau tidak was-was, tapi itu adalah, yaitu namanya usaha, adalah ada banyak efek kejutan. Artinya saya juga menikmati itu. Saya tidak ini gimana ya, bukan karena saya nggak mantap menjalankan usaha ini, tetapi lebih dari yang saya menikmati usaha ini begitu. Jadi teman-teman, saya di Toko Mandi Indonesia banyak sekali sharing tentang masalah lokasi, bisa dipelajari. Atau kalau mau sharing, misalkan mau buka toko sendiri pun tidak menggunakan jasa kami pun mau sharing, silahkan dikirim lokasinya, terus lokasinya, foto videonya, nanti dikirim ke kami. Nanti kami akan membantu memberikan survei kelayakan pasar. Oh, kalau toko semacam itu saya pernah buka di sini Bu, omsetnya sekian gitu misalkan. Lalu setelah itu ketika toko sudah buka, ibu buka sendiri nih atau bapak buka sendiri nih, sudah buka, sudah berjalan sampai 3 bulan 4 bulan, kan nomor disimpan sama tim kami. Biasanya nanti tim kami juga akan sharing, tanya gimana Pak, omsetnya berapa per hari. Jadi nanti terus tokonya bapak kayak gimana. Nah, jadi itu nanti juga jadi masukan buat kami juga untuk ketika kami melakukan survei kelayakan pasar. Makanya ketika kita melakukan survei kelayakan pasar itu ada luar biasa sekali, banyak sekali kejutan, banyak sekali hal yang di luar ekspektasi, bisa lebih luar biasa. Ada yang tempat itu kadang saya kadang ragu, aduh ini tempat kok kayak gini ya, nek saya kesini sepi ya gitu. Tapi kadang tim juga ngomong, Pak tapi saya survei di jam-jam sekian itu rame gitu. Tapi ternyata alhamdulillah juga rame pas grand opening. Maka saya akan terus menekankan bahwa kalau melakukan survei
hati-hati, rame jalan sekalipun rame sekali itu belum tentu menjamin toko bisa rame, karena menjaring orang lewat itu sangat susah. Lebih mudah kita menjaring orang yang sekitar begitu. Jadi namanya orang lewat itu kalau orang luar kota lewat antara misalkan dari kota A ke kota B, ini hanya jalan saja. Dia akan melihat kanan kiri ketika dia butuh sesuatu, butuh istirahat gitu ya. Kayak ini salah satu contoh toko kita. Ini gudang ya. Ini gudang kita ini 6 meter, ke belakang itu ada 12 meter ya. Ini depan ini ada salah satu toko kita depan. Nah, di shot aja. Depan ini toko kita ya. Ini salah satu toko meskipun kecil di perumahan tapi omsetnya juga lumayan ya. Ini saat ini jam 10, jadi memang jam-jam sepi ya. Terus geser, ini depan ini kantor kita ya. Kantor kita, cuman ini timnya lah. Terus ini gudang kita. Nah, ini gudang ya. Terus untuk kita tempat produksi ada di sini juga, tinggal lurus produksi di sana juga ya. Nah, di sana itu kita ada produksi juga, produksi neon box, lesplang, rekondisi rak dan lain-lain, meja kasir begitu, yang kita bisa rekondisi. Ya, jadi sharingnya itu ya. Dan toko yang ini sepertinya sepi. Orang kalau misalkan datang ke sini lihat toko sepertinya sepi di jam-jam tertentu. Tapi di jam-jam tertentu ya rame. Ketika ini toko saya bukakan, saya remote, ini Bu, omset realnya mesti pada terkaget-kaget. Loh, Mas, masa iya toko kayak gini omsetnya sekian? Iya, ini loh tak bukain. Ini real time, ini data saat ini sampai dengan jam 4 sore ini omsetnya. Wah, luar biasa ya Mas ya. Gitu. Padahal tokonya kecil, terus pasti pada kepo pengen ngerti jualan apa aja sih gitu ya. Kalau di tempat kami semacam itu. Jadi ini kita sharing supaya apa sih? Karena sharing ini adalah saya tidak merasa paling tahu atau paling pintar di bisnis ini. Gunanya sharing adalah supaya saya berbagi, saya juga menerima. Artinya nanti supaya saya lebih mumpuni di retail, sehingga ketika kita serius di bisnis ini itu bisa menghasilkan untuk kita bareng-bareng. Artinya pasar retail ini kuenya sudah jelas supaya pembagiannya bisa rata, tidak hanya dikuasai 1-2 orang aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.